Untuk topik yang ketiga yaitu adalah sistem persamaan simultan. Masih dengan model yang sama, yang terdiri dari persamaan ini tadi Y1I dan Y2I. Nanti X1I-nya disebut sebagai non-stochastic variable, yaitu variabel yang sifatnya tetap. Kemudian variabel ini juga disebut sebagai exogenous variable, yaitu variabel yang besarnya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar model. Bila persamaan 1 dan 2 masing-masing diestimasi dengan OLS, maka hasilnya akan bias. Jadi jangan sampai model persamaan simultan itu dianalisis menggunakan OLS. Contoh dari persamaan simultan di dalam ilmu ekonomi ya, itu ada persamaan permintaan dan ada persamaan penawaran. Persamaan permintaan itu QTD, ini jumlah barang yang diminta sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT, PT-nya adalah harga barang itu ditambah U1T, di mana alfa 1 ini lebih kecil dari 0. Jadi parameter PT ini lebih kecil dari 0. Kenapa? Karena sebagai konsumen di dalam hukum permintaan, kalau harganya naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Itu kan korelasinya negatif, maka nanti nilai alfa 1 itu lebih kecil dari 0. Yang kedua adalah persamaan penawaran. QTS, jumlah barang yang ditawarkan, itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2T, di mana beta 1 ini lebih besar dari 0. Sama ini tadi, jumlah barang yang ditawarkan, yang ini adalah harga. Nah, ini kalau dari sisi produsen. Kalau kita sebagai produsen, pas harganya tinggi, tentu kita akan berusaha meningkatkan produksinya, jumlah barang yang ditawarkan. Kenapa? Karena nanti keuntungannya akan lebih tinggi. Karena itu ini kan korelasinya antara PT dan GT adalah korelasi positif, jadi beta 1 lebih besar dari 0. Kemudian di pasar itu tentu akan terjadi equilibrium, di mana QTD itu sama dengan QTS sama dengan G. Contoh grafisnya seperti ini adalah jumlah barang Q, ini harga barang P. Terus akan terjadi keseimbangan, yaitu perpotongan antara ini D, kurva permintaan, dan ini S, kurva penawaran. Titik potongnya di sini ya, kita tarik garis, ada Q0 dan P0. Q0 adalah jumlah barang saat equilibrium, P0 adalah harga barang saat equilibrium. Pada persamaan permintaan, kesalahan random U1T dapat berubah karena pendapatan konsumen, kekayaan, selera, dan sebagainya. Perubahan tersebut secara grafis digambarkan sebagai berikut. Ini ya gambarnya. Gambar 1, gambar 2. Fokus pada gambar 1.
Jadi kalau kita lihat di sini, titik equilibrium pertama itu di titik ini. Ini adalah perpotongan antara D0 dan S-nya. Terus di awal itu jumlah barang equilibriumnya G0 dan harga barang equilibriumnya P0. Titik ini. Nah, kita nih sebagai konsumen, kemudian pendapatan kita turun. Kalau pendapatan turun, itu akan menggeser kurva permintaan ke arah titik origin ke sini. Jadi akan terbentuk keseimbangan baru di titik ini. Jadi nanti jumlah barang yang kita minta, jumlah barang yang diminta itu turun dari G0 ke 1. Dan ini juga akan berdampak pada harga. Harga akan turun dari P0 menjadi P1. Jadi ini keseimbangan barunya. P1 jumlah barang keseimbangan baru, P1 harga barang keseimbangan baru. Sebaliknya kalau gambar ini di awal kita titik equilibriumnya di sini ya, perpotongan antara S dan D0. Terus kita sebagai konsumen kok pendapatannya naik, maka akan menggeser kurva permintaannya ke kanan. Jadi titik ini. Ada keseimbangan baru dari sini ke sini ya. Jadi ini kita tarik garis lurus, ini ada Q1. Ini jumlah barang yang kita beli, jumlah barang yang diminta itu akan naik dari Q0 menjadi Q1. Terus ini nanti akan berimpact pada harganya, itu akan naik dari P0 menjadi P1 seperti itu. Untuk persamaan penawaran, kesalahan random U2T dapat berubah karena pemogokan, cuaca, pembatasan impor atau ekspor, dan sebagainya. Perubahan ini juga bisa dijelaskan secara grafis yang ini dan grafis yang ini. Hampir sama sebenarnya, jadi ini awalnya ya titik keseimbangan, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran D dan S0. Terus contohnya kita jadi petani, terus cuacanya sedang baik, itu akan dapat meningkatkan produksi kita. Jadi jumlah barang yang ditawarkan akan bergeser dari S0 ke S1. Jadi akan menggeser keseimbangannya dari yang titik ini menjadi titik ini. Jadi kalau kita cek, kita tarik garis lurus ke sini. Jadi kalau cuacanya baik, maka jumlah barangnya akan naik dari P0 ke 1, tapi nanti harganya akan turun dari P0 menjadi P1. Sebaliknya, ketika nanti cuacanya buruk, ketika kita jadi petani, maka itu bisa menurunkan produksinya. Ini titik keseimbangan awalnya ya. Ada G0, P0 begitu. Terus karena cuaca tidak baik, maka akan turun produksinya, akan menggeser jumlah penawaran dari S1 menjadi S0. Ini karena adanya ini cuaca buruk, maka produksi dari jumlah barang yang ditawarkan turun dari Q0 menjadi P1, terus harganya akan naik dari P0 menjadi P1. Begitu. Dalam analisis persamaan simultan, kita harus mengidentifikasi persamaannya dulu. Suatu persamaan dalam sistem persamaan simultan dapat teridentifikasi atau tidak teridentifikasi. Secara rinci ada 3 kemungkinan untuk suatu persamaan, yaitu yang pertama just or exact identification, yang kedua over identification, yang ketiga under identification. Tahapan-tahapan dalam mengidentifikasi persamaan simultan ada yang dengan grafis, ada yang dengan ekonometri, ada yang dengan matrik. Ini yang pertama dengan grafis, ini paling sulit. Jadi kalau kita cek grafis pertama ini, bila titik-titik ini dihubungkan tidak jelas hasilnya apakah demand atau supply. Kita tidak tahu mana yang demand, mana yang supply, artinya tidak teridentifikasi. Ini untuk grafis yang kedua, itu bila titik-titik ini dihubungkan tidak jelas juga hasilnya apakah demand atau supply. Jadi dari grafis ini masih belum teridentifikasi juga. Untuk grafis yang ketiga ini juga masih sama, jadi kita tidak tahu mana yang demand, mana yang supply-nya. Jadi titik ini masih tidak jelas, artinya masih tidak dapat diidentifikasi.
Pada grafis 4 sudah bisa diidentifikasi. Jadi kalau kita hubungkan antara titik A, titik B, dan titik C akan terlihat hasilnya merupakan kurva penawaran. Dalam grafis kelima ini juga bisa diidentifikasi kalau kita sambungkan titik A, titik B, dan titik C. Di sini kita hubungkan ya garisnya, maka hasilnya adalah kurva permintaan. Jadi dengan grafis ini sudah bisa teridentifikasi. Untuk tahapan yang kedua itu secara ekonometrika ya, ada dua persamaan. Yang pertama ada permintaan, yang kedua ada penawaran. Terus persamaan permintaannya adalah QD sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah alfa 2 IT ditambah U1 T. Terus untuk yang kedua, persamaan penawarannya adalah QS sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2 T. Model ini kita sebut sebagai structural formula, di mana I merupakan pendapatan, kita kategorikan sebagai exogenous variable. Terus P ini harga, Q adalah jumlah barang, ini kita kategorikan sebagai endogenous variable. Di pasar, ketika terjadi equilibrium, tentu QD itu akan sama dengan QS. Jadi kita masukkan persamaan QD di sini, QS di sini. Dari persamaan ini kita pisahkan variabel PT-nya. Ini pindah sini. Nanti kita dapat persamaan PT-nya. Kalau kita sudah dapat persamaan PT, kita masukkan pada persamaan penawaran ini. PT di sini masuk ke sini, jadi hasilnya seperti ini. Jadi nanti PT itu sama dengan P0 ditambah P1 IT ditambah VT. Kemudian QT ini sama dengan P2 ditambah P3 IT ditambah WT. Model ini, PT dan QT ini, persamaan ini, maksudnya persamaan PT dan QT ini kita sebut sebagai reduced form. Jadi dalam analisis persamaan simultan harus ditentukan dulu struktur formnya, terus habis itu dibentuk reduced formnya. Jadi parameter-parameter ini ya, ini merupakan penyederhanaan dari rumus-rumus ini. Jadi sebenarnya P0 di sini itu sama dengan beta 0 dikurangi alfa 0 dibagi beta 1, alfa 1 dikurangi beta 1. Terus yang ini P1 itu sama dengan min alfa 2 dibagi alfa 1 dikurangi beta 1. Terus VT ini, VT merupakan U2T dikurangi U1T dibagi alfa 1 dikurangi beta 1. Terus yang P2 ini sama dengan alfa 1 beta 0 dikurangi alfa 0 beta 1 dibagi alfa 1 dikurangi beta 1. Terus yang ini P3 itu sama dengan min alfa 2 beta 1 dibagi dengan alfa 1 dikurangi beta 1. Dan yang WT ini itu sama dengan alfa 1 U2T dikurangi beta 1 U1T dibagi dengan alfa 1 dikurangi beta 1 begitu. Nah, terus nanti dari sini ini nanti kita peroleh estimatornya untuk penawaran ini ya. Kita harus cari estimator beta 0 dan beta 1-nya. Beta 0 itu rumusnya P2 dikurangi beta 1 P0. Itu dari substitusi persamaan yang ini. Terus yang ini beta 1 itu sama dengan P3 dikurangi P1. Ini kita lihat di sini parameternya untuk IT itu ini P3 nanti akan dibagi dengan P1 untuk persamaan penawaran. Jadi penawaran teridentifikasi beta 1 dan beta 2-nya seperti ini. Tetapi untuk permintaan itu tidak teridentifikasi dan kita kategorikan sebagai under identification. Ini cara identifikasi paling mudah, yaitu diingat-ingat ya, ada M besar. M besar itu banyaknya variabel endogen dalam model. M kecil banyaknya variabel endogen dalam suatu persamaan. Terus K besar banyaknya variabel eksogen dalam model. Dan K kecil itu merupakan banyaknya variabel eksogen dalam suatu persamaan. Ini contohnya.
Kalau kita punya persamaan permintaan, persamaan penawaran. Permintaannya QDT sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah U1T. Terus untuk persamaan penawarannya QST sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2T. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Ini kita sebut persamaan. Terus dua persamaan ini kita sebut sebagai model. Tadi ada 4 kata kuncinya. Model, persamaan, variabel eksogen, dan variabel endogen. Ini permintaan persamaan 1, penawaran itu persamaan 2. Keduanya ini kita sebut model. Sekarang kita tentukan mana variabel endogen, mana variabel eksogen. Variabel endogen ini ada QDT, PT, QST, PT. Pada dasarnya ini Q dan P kan pada saat equilibrium, maka jumlahnya adalah 2. M besar adalah jumlah variabel endogen, itu ada 2. Pada model ya. Ada P, ada Q. P, Q. Jadi ada 2. Kemudian untuk variabel eksogen ini 0 jumlahnya karena tidak ada variabel eksogennya. Jadi untuk lebih mudahnya variabel endogen itu adalah variabel dependent, kemudian untuk variabel eksogen itu adalah variabel independent begitu. Nah, kita lihat untuk persamaan 1 ini ya. M kecilnya jumlah variabel endogen dalam persamaan ini QD dan PT, jadi ada 2. Eksogennya tidak ada. Terus untuk persamaan 2 yang ini juga sama, untuk variabel endogennya ada 2, P dan Q. Ya, jumlahnya 2. Terus untuk variabel eksogennya, K-nya itu tidak ada. Untuk syarat identifikasi itu seperti ini. Yang pertama, ketika order condition K besar kurangi K kecil lebih besar M kecil kurangi 1. Dan rank conditionnya Rho A sama dengan M besar kurangi 1, ini kita kategorikan sebagai over identified. Yang kedua, ketika order condition K besar kurangi K kecil sama dengan M kecil kurangi 1, dan rank conditionnya Rho A itu sama dengan M besar kurangi 1, maka kita kategorikan sebagai just or exact identified. Kemudian kategori ketiga itu ketika order condition K besar kurangi K kecil lebih besar sama dengan M kecil kurangi 1, terus rank conditionnya adalah Rho A lebih kecil M besar kurangi 1, maka ini kita sebut sebagai under identified. Yang terakhir, ketika order condition K besar kurangi K kecil lebih kecil M kecil kurangi 1, dan rank conditionnya Rho A lebih kecil dari M besar kurangi 1, kita kategorikan sebagai unidentified. Untuk hasil identifikasi yang bisa dianalisis menggunakan persamaan simultan, ini hanya yang pertama dan yang kedua. Untuk yang ketiga, yang keempat, ini tidak bisa ya. Jadi kalau kita identifikasi ternyata hasilnya under identified atau unidentified, maka tidak bisa digunakan persamaan simultan. Sebaliknya ketika hasilnya over identified atau just or exact identified, maka kita bisa lanjutkan persamaan simultan yang kita analisis seperti itu. Ini ada kata kunci rank condition. Nanti kalau untuk mencari gimana rank suatu matrik, silahkan dibaca lagi bukunya Alpha Chang terkait Fundamental Method of Mathematical Economics ya. Ini contoh untuk identifikasinya menggunakan matrik. Persamaan pertama Y1T dikurangi beta 10 dikurangi beta 12 Y2T dikurangi beta 13 Y3T dikurangi gamma 11 X1T sama dengan U1T. Ini persamaan 2-nya, ini persamaan 3-nya, persamaan 4-nya. Dibuat seperti ini Y semua, ini beta semua, ini variabel Y1, ini variabel Y2, ini variabel Y3, ini variabel X1, variabel X2.
Itu untuk mempermudah kita membuat matriknya. Nanti kita buat sebagai tabel begini. Nah, ini kita identifikasi variabel-variabelnya. 1, ini merupakan konstanta. Ada variabel Y1, Y2, Y3, Y4, X1, X2, X3. Terus bagaimana memasukkannya? Memasukkannya seperti ini. Ini tadi konstanta. Coba cek persamaan 1 ya. Konstantanya berapa? Ini min beta 10 kita masukkan di sini. Terus Y1-nya 1 karena kita cek di sini ternyata parameter untuk Y1 adalah 1. Kita tulis 1. Untuk Y2 parameternya ini ya, beta 12 masuk sini. Negatif beta 12. Y3 di sini min beta 13 masuk sini. Untuk persamaan 1 kan nggak ada Y4-nya, maka kita tulis 0. Untuk X1-nya parameternya adalah min gamma 11. Ini ya, masuk sini. Terus X2-nya tidak ada, makanya nilainya 0. X3-nya tidak ada juga, makanya nilainya 0. Dan seterusnya. Ini memasukkannya sama. Gitu. Setelah kita punya tabel matriks seperti ini, nanti kita cek satu-satu untuk persamaannya. Contohnya persamaan 1. Persamaan 1 kita cari dulu mana yang nilainya 0 variabelnya. Ada Y4 ini ya. Ini X2 dan ini X3. Matriknya adalah yang di bawahnya. Jadi ini Y4 kan, bawah 0 ini ada 0, 0, 1. Ini kita masukkan di sini. Terus ini X2 itu adalah min gamma 22, min gamma 32 dan 0 kita masukkan ke sini. Terus X3-nya ini 0, 0, min gamma 43 kita masukkan sini. Jadi kita punya matrik A itu adalah seperti ini matriknya. Ini adalah matrik ordo 3x3. Lalu kita cari determinannya. Ternyata determinannya nilainya 0. Kalau kita punya matrik terus kita cari determinan dan nilainya 0, maka rank matriknya itu pasti lebih kecil dari ordonya. Ini adalah ordo 3x3 tadi ya. Jadi rank matriknya adalah lebih kecil dari 3. Tapi seandainya kok ternyata nilai determinalnya tidak sama dengan 0, maka ranking matriknya atau row A tadi itu sama dengan jumlah ordonya. Jadi kalau ini tidak 0 artinya rank matriknya adalah 3. Contoh lainnya masih pada persamaan permintaan dan penawaran. Persamaan permintaan sama dengan alfa 0 ditambah alfa 1 PT ditambah alfa 2 IT ditambah U1T. Ini jumlah barang yang diminta, ini harganya, dan ini income pendapatannya ya. Terus untuk persamaan kedua itu GST sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah beta 2 PT min 1 ditambah U21, ini U2T menurut saya. Ini GST adalah jumlah barang yang ditawarkan, terus PT-nya adalah tadi harga barang itu. Sini adalah PT min 1 adalah harga barang sebelumnya. Kita identifikasi variabelnya 1, Q, PT, I, dan PT min 1. 1 ini adalah konstantanya. Kita rubah dulu modelnya. Untuk U-nya di sisi kanan, yang lain di sisi kiri ya. Ini kita pindah ke sini, jadi ini nanti negatif alfa 0, negatif alfa 1 PT, negatif alfa 2 IT gitu. Sini kita cek untuk parameternya, ternyata konstantanya min alfa 0 dari sini, pindah ke sini kan. Terus Q-nya 1, ini parameternya 1. Untuk PT, parameternya adalah ini, alfa 1 jadi min alfa 1. I-nya itu alfa 2 jadi min alfa 2, nah pindah tadi ya, sisi kiri. Terus PT min 1-nya tidak ada, jadi nilainya 0. Untuk persamaan 2, untuk konstantanya ini beta 0 jadi min beta 0, terus Q-nya ini 1. Terus untuk PT-nya itu beta 1 jadi min beta 1 karena pindah ruas. Terus untuk I-nya tidak ada nilainya 0. Kemudian untuk PT min 1 jadi ini beta 2 jadi min beta 2 begitu.
Dari matrik yang sudah ditabelkan ini, kita identifikasi untuk masing-masing persamaannya. Untuk persamaan 1, kita cek mana variabel yang nilainya 0. Ternyata di sini. Maka matriknya adalah yang ini. Nilainya min beta 2 masuk sini. Karena ini adalah matrik sekarang, maka rank matriknya adalah 1. Kemudian kita cari K besarnya, K kecilnya, M kecilnya, dan M besarnya. K besar tadi adalah variabel eksogen. Variabel eksogen untuk model ini ada I dan ada PT-1. Jadi ada 2. Terus untuk persamaan 1, ini kita cek ternyata dari 2 ini yang bernilai ya. Investasi aja. Jadi K kecilnya 1, 2 kurangi 1 sama dengan 1. M kecil ini jumlah variabel endogen di dalam persamaan. Persamaan 1, ini variabel endogennya ada Q dan PT, jadi jumlahnya 2. Dikurangi 1, maka nilainya sama dengan 1. Terus untuk M besarnya ini, M besar itu adalah jumlah variabel endogen di dalam model. Itu ada 2, Q dan PT. Untuk order condition, K besar kurangi K kecil, nilainya 1 sama dengan M kecil kurangi 1, nilainya 1. Rank condition-nya tadi nilainya 1, itu sama dengan M besar, tadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Maka persamaan 1 itu teridentifikasi. Untuk persamaan 2, kita cek variabel yang nilainya 0. I, 0. Maka matrik kita adalah di atasnya ini. Min alpha 2 masuk sini. Ini juga karena merupakan matriks skalar, maka ring A-nya itu sama dengan 1. K besar tadi 2, K kecilnya kalau di sini persamaan 2 itu ada PT-1 ya ini. Jadi nilainya 1. 2 min 1 sama dengan 1. Terus M kecilnya untuk variabel endogen untuk persamaan 2, ini ada Q dan PT. Jadi 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Untuk order condition-nya K besar kurangi K kecil sama dengan M kecil kurangi 1. Ini sama dengan ini. Untuk rank condition-nya, row A itu sama dengan 1 tadi. Ini M besarnya 2 kurangi 1 sama dengan 1. Jadi sama, persamaan 2 dengan persamaan 1 itu teridentifikasi. Estimasi persamaan untuk persamaan simultan yang pertama adalah indirect least square atau ILS. Ini untuk persamaan struktural dengan exactly identified. Jadi kalau kita punya persamaan Q dt sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 PT ditambah alpha 2 ST ditambah U1 T, kemudian GST sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2 T, ini merupakan contoh model persamaan simultan dengan indirect least square. Ini contoh datanya, jadi ada tahun, ini data time series, kemudian Q merupakan hasil panen, P harga hasil, dan X-nya pendapatan. Nanti silakan dicoba di running ya, menggunakan ILS dalam persamaan simultan. Caranya seperti ini, jadi kita buat structural form-nya. Kita tahu dua persamaan ini Q dt sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 PT ditambah alpha 2 ST ditambah U1 T. Terus yang kedua persamaan penawarannya QST sama dengan beta 0 ditambah beta 1 PT ditambah U2 T. Maka kita sebut dia sebagai structural form-nya. Langkah kedua kita buat reduced form-nya. Tadi sudah kita buat sebelumnya, di mana PT ini sama dengan P0 ditambah P1 XT ditambah VT. Terus untuk persamaan QT-nya sama dengan P2 ditambah P3 XT ditambah VT. Lalu kita juga sudah tahu rumus untuk beta 0-nya itu sama dengan P2 estimated dikurangi beta 1 estimated dikali P0 estimated. Terus untuk beta 1-nya rumusnya adalah
P3 estimated dibagi P1 estimated. Ini untuk estimasi persamaan supply-nya, karena tadi memang bisa teridentifikasi, sedangkan demand-nya tidak. Untuk langkah-langkah analisisnya, yang pertama kita running, itu PT sama dengan P0 ditambah P1 ST ditambah WT. Ini variabel independennya, ini variabel dependennya. Nanti hasilnya seperti ini. Di PT estimated itu sama dengan min 9,4283 ditambah 0,0520 XT. Terus ini standar errornya sama dengan 0,0202 dan R square-nya itu sama dengan 0,3376. Yang kedua, kita running, kita sama dengan P2 ditambah P3 XT ditambah VT. Ini regresi biasa. Itu nanti QT estimated-nya itu sama dengan 47,2196 ditambah 0,0228 XT, terus ini standar errornya 0,0025, terus ini R square-nya itu sama dengan 0,8668. Lalu kita cari beta satunya, tadi P3 estimated dibagi P1 estimated. P3 mana ya? Ini ya. 0,0288 masuk sini. Kemudian untuk P1-nya yang ini ya. 0,0520 masuk sini sama dengan 0,4384. Sini kita cari beta 0-nya sama dengan P2 dikurangi beta 1 estimated dikali P0 estimated. P2 estimated dari sini 47,2196 masuk sini. Kemudian beta satunya dari sini masukkan ke sini. Terus P0 estimated-nya ini ya. Min 9,4283 masuk sini. Jadi kalau dihitung nilainya sama dengan 51,3462. Kita masukkan saja modelnya. Untuk model ILS itu kita estimated sama dengan 51,3462, ini beta 0-nya masuk sini. Ditambah 0,4384 beta 1-nya masuk sini, PT. Nah, ini kalau kita analisis menggunakan OLS biasa, jadi hasilnya rada beda. Ini nanti untuk step-stepnya saya cantumkan di tutorial, jadi silahkan dicoba di rumah. Jadi untuk analisis persamaan simultan ini, pertama dilakukan uji Hausmann dulu. Kalau ternyata hasil uji Hausmann-nya itu menyatakan bahwa memang persamaan kita adalah persamaan simultan, maka kita harus menggunakan persamaan simultan yang ini. Tidak boleh menggunakan OLS, karena kalau kita menggunakan OLS nanti hasilnya bias. Model yang kedua adalah two-stage least square atau 2SLS. Ini untuk persamaan yang over-identified. Ini contohnya ya. Ada persamaan pendapatan nasional, yaitu Y1T sama dengan beta 10 ditambah beta 11, Y2T ditambah gamma 11, X1T ditambah lambda 12, X2T ditambah U1T. Terus untuk penawaran uangnya, persamaannya Y2T sama dengan beta 20 ditambah beta 21 Y1T ditambah U2T, di mana Y1 ini merupakan pendapatan nasional, kita kategorikan sebagai endogenous variable, terus Y2-nya adalah stok uang, yaitu endogenous variable juga. Kemudian untuk X1-nya adalah pengeluaran investasi, ini exogenous variable, dan X2-nya itu pengeluaran pemerintah, ini exogenous variable. Cara analisisnya, tahap 1 kita regres Y1T terhadap X1T dan X2T. Jadi persamaannya Y1T sama dengan P0 ditambah P1 X1T ditambah P2 X2T ditambah ET. Nanti untuk estimasinya jadi seperti ini. Y1T estimated sama dengan P0 estimated ditambah P1 estimated X1T ditambah P2 estimated X2T. Lalu kita regres, ini untuk tahap 2-nya, regres Y2T terhadap Y1T estimated. Ini ya dari sini. Kemudian
Ini untuk persamaannya, Y2T sama dengan beta 20 ditambah beta 21 Y1T estimated ditambah U1T, di mana U1T sama dengan U2T ditambah beta 21 UT estimated. Ini contoh datanya, jadi ada tahun, ini data time series, terus ada PDB, produk domestik bruto, ini Y1, terus stok uang, ini Y2, terus investasi X1, pengeluaran pemerintah X2, suku bunga X3. Nanti silahkan di-running dengan step-step yang tadi sebelumnya. Seperti ini hasilnya, jadi untuk tahap 1, regresi 1T terhadap X1T dan X2T, nanti Y1T estimatednya sama dengan 128,0355 ditambah 0,5170 X1T ditambah 3,8126 X2T. Terus ini adalah nilai standar errornya, ini nilai T hitung atau T statistiknya, dan ini adalah nilai R square-nya. Nah, untuk yang tahap 2, hasil regresi Y2T terhadap Y1T estimated, dari sini ya, itu jadi Y2T estimated sama dengan 34,5799 ditambah 0,6144 Y1T estimated. Jadi ini adalah hasil untuk standar errornya, dan ini adalah T hitung atau T statistik, dan ini R square-nya. Ini adalah hasil dari regresi two stage least square-nya. Ini ya, kalau kita bandingkan antara hasil OLS dari Y2T terhadap Y1 dengan hasil 2 SLS. Jadi memang beda. Jadi kalau mau analisis persamaan simultan, yang harus dilakukan pertama itu adalah identifikasi. Terus yang kedua adalah uji Hausman. Kalau identifikasi memang masuk persamaan simultan, kemudian uji Hausman juga demikian, maka kita harus menggunakan model yang 2SLS ini, jangan pakai OLS, karena kalau OLS nanti hasilnya adalah bias, seperti itu. Untuk step-stepnya yang 2SLS juga sudah saya buat tutorialnya, nanti silahkan diikuti dan dipraktekkan ya di rumah ya.